Yes, halo teman-teman semua, balik lagi dengan gue Nandika. Dan kali ini gue akan nge-review film yang baru tayang di bioskop berjudul Mangkujiwo 2. Ini adalah lanjutan dari Mangkujiwo 1. Apa sebenarnya Mangkujiwo itu? Dan kenapa gue nonton film ini? Karena pertama, gue nonton Mangkujiwo 1 dan menurut gue berekspektasi banyak tentang project ini. Dan akhirnya Mangkujiwo 2 keluar dengan cerita yang menurut gue agak sedikit mengecewakan. Karena alurnya lompat-lompat dan gue ngerti ini pakai konsep non-linear, tapi penonton tuh dirasa harus menyusun ceritanya sendiri untuk tahu gitu sebenarnya konflik yang terjadi itu seperti apa. Sebelum kita nge-review, ini akan spoiler alert buat kalian semua. Jadi gue hitung sampai 3 buat skip kalau misalkan kalian nggak mau di-spoilerin. 1, 2, 3. Oke, ini dia reviewnya. Gue nonton Mangkujiwo bareng teman gue kemarin dan akhirnya gue mendapatkan kembali acting yang luar biasa dari sang maestro Sujiwo Tejo yang gue udah kemarin sempat ngobrol-ngobrol tentang podcast sama Mas Tejo dan juga Widika. Di sini gue suka banget sama actingnya Sujiwo Tejo yang menurut gue sangat amat deep untuk merasakan ritual yang dipraktekkan di sekte Mangkujiwo. Tapi secara alur cerita, film ini tuh basicnya menceritakan tentang sekte Mangkujiwo yang udah berjaya, yang udah meluas, yang udah bisa dibilang gede lah gitu sekte ini. Dan Broto Seno ingin memanfaatkan sekte Mangkujiwo ini untuk mendapatkan kekayaan, mengambil alih pabrik perak yang dimiliki oleh Dargo Sentono, dan juga melibatkan masalah-masalah politik dengan jenderal dan juga seorang yang bernama Rimba yang diperankan oleh Martino Lio. Jadi sebenarnya kalau dari segi sinopsis, gue ngelihat film ini tuh kompleks gitu. Agak berat ya permasalahannya karena dari segi politik dan juga dari segi sekte ini dijadiin satu yang menurut gua nggak dapet horornya sama sekali. Dan di sini yang gue suka dari film ini hanyalah acting Sujiwo Tejo yang bener-bener bisa ngebuat gue relate sama karakter Broto Seno. Dan Sujiwo Tejo juga nggak sendiri karena dia dibantu oleh Jenar Maesa Ayu yang di sini jadi Nyi Kenanga, yang mereka berdua menurut gue di sini menjadi highlight utama Mangkujiwo 2. Jadi mereka semua memaksimalkan kemampuan mereka dan bisa relate karakternya dengan penonton. Dan ritual yang diperankan oleh Sujiwo Tejo juga masih sama seperti Mangkujiwo 1. Ada tikus di situ, ada darah yang pasti akan mencekam, dan juga ada sosok kuntilanak yang sebenarnya di sini nggak serem-serem amat. Tapi kalau gue ngebahas tentang sinematografi, jujur efek visualnya bagus. Gue juga ngelihat sosok kuntilanak tuh dengan bentuk yang beda lah sama film-film kuntilanak lainnya. Dan ini kelihatan lebih realistis. Efek visual yang disuguhkan di sana tuh bener-bener high budget ya, bener-bener realistis. Terus CGI-nya juga smooth. Dan yang gue nggak suka, acting dari Rimba dan juga Uma yang diperankan oleh Martino Lio dan juga si Yasamin Jasem itu kurang maksimal. Gue ngelihat seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, filmnya Martino Lio, dia disitu kan sebagai aktor yang mendapatkan Piala Citra ya. Tapi di sini gue ngelihat dia nggak dapat space atau nggak dapat ruang yang bisa memaksimalkan kualitas acting seorang Martino Lio. Dan di situ juga gue ngelihat Uma nih jadi sosok yang harusnya menjadi highlight juga di film ini, tapi dia juga nggak maksimal gitu, dan nggak jadi spotlight juga. Ini adalah basicnya kan film yang merepresentasikan sebuah ritual yang dimanipulasi oleh Broto Seno. Tapi di filmnya alur itu berjalan seakan-akan penonton tuh bertanya-tanya gitu, sebenarnya konfliknya kayak apa sih? Karakter Rimba ini siapa sih? Dan sebenarnya si Uma ini tahu nggak sih dia tuh bisa manggil roh kuntilanak ini apa enggak? Jadi kita selalu bertanya-tanya dengan adegan tiap adegannya. Dan karena ini alurnya non-linear, jadinya kita harus menyusun tuh ceritanya tuh, yang awal, yang tengah, dan yang akhir. Jadi kita akan dapat konklusinya di ending film. Dan dijawabnya juga open konklusi juga tuh. Penonton tuh jadi nggak bisa menginterpretasikan apa yang dia dapat di film dengan jawaban dari sang kreator Mangkujiwo ini. Jadi Mangkujiwo ini tuh ceritanya sebenarnya simple, tapi dibuat seperti seakan-akan ini tuh bisa mengorbankan banyak nyawa gitu. Dengan konflik yang menurut gua agak berat ya untuk sekelas film horor, jadinya kesan horornya nggak kerasa sama sekali. Dari segi pengadeganan, dari segi plotting si kuntilanak ini di adegan tersebut, itu tuh terasa berlebihan aja sih menurut gua. Karena kita nggak didukung dengan plot yang bisa menjawab pertanyaan demi pertanyaan di setiap konfliknya. Basically, film ini tuh bisa gue bilang monoton. So, kalau menurut gua, Mangkujiwo 2 seperti tidak ada peningkatan dari film pertamanya, dan perkembangannya juga bisa dibilang dikit banget gitu. Jadi di sini gue nggak menemukan arti sebuah sekte ritual Mangkujiwo yang sebenarnya jadi highlight utama di film ini. Dan Mangkujiwo itu kan harusnya sekte yang udah berjaya, sudah bisa memanggil roh kuntilanak untuk mendapatkan sebuah keinginan. Tapi di sini sektenya, jadi Mangkujiwonya itu tuh nggak terhighlight sama sekali. Yang terhighlight adalah masalah politik si Jenderal, Rimba, dan juga si Broto Seno. Dan di sini juga gue ngelihat
karakter-karakter yang ada di film ini latar belakangnya belum sepenuhnya jelas gitu. Jadi gue nggak bisa menginterpretasikan tiap karakter tuh sebenarnya maunya apa. Oh ya kan di sini kan si Dargo Sentono kan diperankan oleh Lord ya, Mas Yayu Unru. Dan di situ gue respect banget sama Mas Yayu Unru karena ini salah satu idola gue juga di industri perfilman, aktor yang legend yang bisa berbicara dengan penonton dan dia punya kualitas film yang bagus-bagus. Tapi di Mangku Jiwo 2 lagi-lagi tidak bisa memaksimalkan potensi dari Mas Yayu Unru. Dan itu gue juga nggak tahu ya, no offense ya, karena ini sebagai penonton aja gitu gue nge-reviewnya. Dan di sini ada adegan yang bikin gue gemes. Di situ kan ada karakter Marian yang diperankan oleh si Widika Sidmore. Dan dia sebagai selebriti yang datang ke Jogja buat photoshoot. Tapi di situ ada satu adegan yang berseteru dengan jenderal, begitu ada Rimba juga di situ. Dan jenderalnya mencabik-cabik ngebunuh si karakter Widika Sidmore ini. Dan di situ kenapa harus si Widika yang dibantai gitu, dibantai habis-habisan gitu. Emang gue ngerasa di situ si jenderal itu kelihatan sadis banget untuk ngebunuh si Widika ini. Tapi tetap aja karakter dia sebagai orang yang nggak ada masalah sama sekali sama si jenderal ini, justru menurut gue wasting time aja si jenderal ngebunuh dia. Nggak ada sama sekali pengaruh apa-apa ke cerita gitu. Kalau bisa kenapa dia nggak ngebunuh si Rimba aja sekalian gitu, dicabik-cabik. Udah ada 2 ajudan lagi yang ngebantuin dia, tapi dia malah ngebantai si perempuan cantik ini. Yang sebenarnya si jenderal tuh demen juga sama si perempuan ini, tapi dihancurin malah nyampe benyek. Mangku Jiwo ini kan jadi masuk ke dalam Kuntilanak Universe. Sejujurnya gue berekspektasi nantinya bakal ada crossover dari kuntilanak-kuntilanak lain gitu di film project lain mungkin yang sama universe-nya sama si Mangku Jiwo. Dan ternyata di sini gue nggak ngelihat ada crossover itu, dan sosok kuntilanak yang pertama menurut gue lebih serem sih. Dan di sini kan udah nggak ada Asmara Abigail ya, yang mana gue juga adore banget sama aktingnya si Asmara Abigail sebagai Kanti. Sayang banget menurut gue film dengan high budget kayak gini, dengan kamera yang proper, shot yang maksimal, efek CGI yang bagus, tapi nggak didukung dengan story yang bisa menjelaskan ke penonton tuh. Intinya sih sebenarnya bisa ngejelasin ke penonton aja kenapa Mangku Jiwo ini punya konflik-konflik yang melibatkan karakter Rimba dan juga Uma. Sebenarnya itu aja yang pengen gue temuin di film ini, dan hampir setengah film gue nggak nemuin itu. Dan di ending sebenarnya kita udah terjawab gitu, tapi ternyata dengan plot yang dibikin non-linear tersebut kita nggak ngerasa nyaman nonton Mangku Jiwo 2. Malah gue ngerasanya Mangku Jiwo 2 ini kebanyakan actionnya, dan gue jadi nggak ngerasa ini sebagai film horor yang diekspektasikan sama penonton horor. So overall Mangku Jiwo masih belum sesuai dengan ekspektasi gue, tapi kedepannya gue berekspektasi tinggi terhadap universe ini, karena universe ini tuh menurut gue kaya banget akan IP. Dia bisa ngebikin kuntilanak sebagai bentuk lain, dia bisa bikin karakter-karakter cowok menjadi hantu, dia bisa jauh mengeksplor sekte Mangku Jiwo ini, memanggil setan-setan lain yang ada. Mungkin ya, mungkin aja bakalan ada crossover di film ini nantinya di Mangku Jiwo 3. So, menurut gua film ini gua rating 6/10 karena film ini emang belum sesuai ekspektasi, tapi gue masih respect sama aktingnya Mas Sujiwo Tejo dan juga efek visualnya. Oke, kalau dari kalian yang udah nonton, rating kalian berapa? Tulis di kolom komentar. Kalau belum nonton, ekspektasi kalian apa? Oke, itu dia review kali ini bersama gue Nandika. So, nanti next review tulis di kolom komentar bakalan review apa. Gue Nandika pamit, sampai bertemu di video selanjutnya. Have a nice day guys, bye-bye.